Jadi kita mulai perkuliahan kita malam ini, yaitu pertemuan kedua ya, minggu lalu sudah terkait dengan the recording process, gitu ya. Artinya di sini adalah proses pencatatan, gitu ya. Jadi the recording process adalah proses pencatatan, di mana ini merupakan fase yang kedua, gitu ya, dalam akuntansi. Yang di mana pertama adalah fase identifikasi, gitu ya. Jadi identifikasi mana bukti yang bisa dicatat. Jadi bukti yang bisa dicatat misalnya berupa faktur. Nah, setelah ditemukan identifikasinya, maka dilakukan pencatatannya, ya, recording prosesnya. Nah, pada topik ini ya kita akan lihat normal account balance, ya, saldo perkiraan normal, dan juga aktivitas pencatatan ya dalam akuntansi, dan juga aktivitas posting dan juga aktivitas neraca saldo ya. Dalam hal ini sebelum kita melakukan pencatatan, maka terlebih dahulu ya kita harus mengenal apa itu account ya. Account, akun atau orang ya, debit gitu ya, kemudian juga kredit. Nah, jadi dikatakan dengan account itu adalah ya perkiraan individu ya yang naik atau juga turun dari aset, liabilitas dan juga ekuitas ya. Jadi di situ perkiraan yang bisa naik atau juga bisa turun terkait dengan aset, liabilitas dan juga ekuitas. Itulah namanya account ya. Dan sederhananya account itu terbagi atas judul, kemudian juga sisi kiri, kemudian juga sisi kanan. Nah, itu namanya account ya. Nah, debit dan kredit gitu ya. Debit dan kredit. Nah, jadi dalam hal ini apa ya? Account itu misalnya kas gitu ya. Jadi kas itu dia bersaldonya 15.000, kemudian negatif berkurang ya, 7.000, positif bertambah 1.200 sampai dia bersaldo 8.050 ya. Atau dalam bentuk T account. Jadi nggak perlu dampak kurang dan bertambahnya, tetapi langsung sisi kiri ya, sisi debit dan juga sisi kanan ya. Nah, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kemudian juga prosedur untuk aset dan kewajiban ya. Kalau untuk aset gitu ya. Jadi dalam hal ini di debit untuk pertambahan aset ya. Kalau untuk aset yang berkurang maka letaknya di kredit. Kalau liabilitas bertambah, kewajiban bertambah, letaknya di debit ya. Kalau kewajiban berkurang, letaknya di kredit. Nah, jadi kedua perkiraan tersebut gitu ya, itu haruslah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, harus seimbang ya. Penambahan atau juga pengurangan kewajiban gitu ya, itu dicatat ya kenaikannya dan juga penurunannya atas aset. Kemudian kenaikan liabilitas itu masuk di dalam sebelah kanan atau juga sebelah kiri ya, dan juga penurunan atas liabilitas itu masuk sebelah kiri atau juga sebelah kanan. Nah, jadi dengan kata lain, prosedur untuk aset dan liabilitas ini ya kita mengikuti saldo normal akunnya ya. Jadi saldo normal akunnya inilah dia. Jadi selalu aset itu normal akunnya di debit ya. Kemudian liabilitas normal akunnya letaknya di kredit ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini cukup jelas? Ya, ini masalah normal akun ya. Ini harus dihafal karena sampai kapanpun perkiraan ini tidak berubah ya. Tetap ya tidak berubah. Nah, begitu juga perkiraan share capital ya atau ordinary capital gitu ya. Artinya di sini modal awal. Nah, jadi modal awal jadi kalau perkiraan share capital, kalau share capitalnya berkurang ya maka letaknya di debit. Kalau share capitalnya bertambah, letaknya di kredit ya. Ini harus hafal ya. Debit dan kreditnya. Kemudian share capital itu ya itu tadi ya. Saldo normalnya di mana? Saldo normalnya letaknya di kredit ya. Lalu ya di kredit, jarang dia di debit ya. Share capital atau ordinary capital. Laba ditahan. Ya, laba ditahan saldo normalnya di mana laba ditahan? Letak normalnya di
kredit ya, normal balance-nya di kredit. Jadi kalau laba ditahannya bertambah berkurang, letaknya di debit ya. Kalau bertambah, letaknya di kredit ya. Karena prosedur untuk ekuitas itu atau juga laba ditahan itu ya seperti ini. Ya. Kemudian laba ditahan, jadi laba ditahan ini berasal dari mana? Ya. Jadi berasal dari laba bersih. Jadi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham itu disebut dengan laba ditahan. Ya. Itu pengertiannya. Jadi net income ya laba ditahan itu bertambah ya maka posisinya ya letaknya di kredit ya, normal account-nya di kredit. Nah ini yang perlu harus dipahami terkait dengan laba ditahan dan selalu terkait dengan dividen gitu ya atau juga net loss gitu ya net loss atau juga dividen itu letaknya di ya debit ya apabila terjadi. Nah ini juga ya jadi dividen itu saldo normal di mana ya saldo normalnya di debit ya. Jadi dividen bertambah ya di debit, dividen berkurang letaknya di kredit, saldo normalnya di debit. Nah, ini yang perlu diingat ya terkait dengan dividen. Ada yang mau diskusikan sampai di sini? Normal account ini ya atau juga perkiraan normal? Ini dasarnya akuntansi gitu ya. Jadi harus tahu dulu posisi normal perkiraannya. Nah, kemudian juga pendapatan. Pendapatan itu kalau bertambah letaknya di mana? Ya, kalau bertambah increase gitu ya, letaknya di kredit. Kalau berkurang letaknya di debit ya, decrease revenue ya. Kalau dia beban ya, expense ya, itu bertambah letaknya di mana? Di debit ya. Kalau berkurang letaknya di mana? Di kredit. Ya, jadi tujuan dari apa ya? Revenue ya itu menunjukkan ya suatu benefit ya, suatu kenaikan kepada pemangku kepentingan ya. Dan juga revenue itu dampak lainnya adalah meningkatnya ekuitas ya, seperti yang kita tunjukkan pada pertemuan sebelumnya ya untuk menggambarkan apa itu ya, untuk menggambarkan accounting equation. Nah, ini ya. Jadi normalnya revenue itu di kredit. Ya, jadi selalu saldo normalnya revenue itu di kredit ya. Kemudian juga beban saldo normalnya di debit ya. Nah, ini harus kita paham. Nah, hubungannya inilah dia ya. Jadi hubungannya net income atau juga net loss gitu ya. Itu hubungannya ke laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan awal ditambah laba bersih atau dikurang rugi bersih ya kan. Lalu dikurang dividen. Lalu dapatlah laba ditahan akhir atau ending return earning. Ada yang mau kita diskusikan sampai di sini? Cukup jelas? Ya, selanjutnya hubungannya Pak, izin dengan Pak, ya silakan Pak. ini Pak termasuk untuk laba ditahan ini Pak, itu Ya. apakah secara total itu untuk periode berikutnya langsung ditambahkan dengan ini Pak, dengan income-nya Pak, langsung? Ya, jadi Totalnya kalau langsung. dalam satu periode pelaporan keuangan itu dikatakan dengan laba berjalan, nah, gitu ya. Jadi laba berjalan. Tapi kalau misalkan akhir tahun 31 Desember maka namanya laba bersih. Nah, laba bersih. Jadi laba bersih adalah net income after tax, ya. Net income after tax dikurangi dividen. Jadi kalau dia disusunnya per triwulan, maka kalau dia triwulan pertama berarti laba bersih berjalan triwulan 1. Atau dikurangi laba bersih, rugi bersih berjalan triwulan 1. Kalau dia triwulan 2 berarti laba ditahan awal ditambah rugi berjalan triwulan kedua. Atau kalau dia laba ditambah laba tahun berjalan triwulan kedua gitu ya. Kalau dia laporan keuangannya bulanan ya atau juga triwulanan. Tuh. Jadi hanya bahasa ini bahasanya kita tambahkan ya. Current income namanya ya. Current income. Laba berjalan. Nah, kemudian juga di hubungannya di neraca di mana? Ya hubungannya return earning statement itu
nanti muncul di neraca atau di laporan posisi keuangan perusahaan, tepatnya di mana? Di ekuitas. Nah, jadi di ekuitas menunjukkan laba ditahan itu ini ya. Jadi share capital ditambah return earning. Nah, ya. Jadi return earning-nya ya return earning yang ini tambah. Lalu di liabilities ya. Jadi aset, ekuitas, aset, liabilities plus equity. Cukup jelas? Ada yang mau kita diskusikan di sini? Itu aja ya bedanya. Baik. Nah, jadi resumenya inilah yang perlu kita ingat ya terkait dengan aset, liabilitas, share capital, return earning, revenue, expense, dividend. Penambahan pengurangannya ya. Jadi kalau aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit. Utang bertambah letaknya di kredit. Gitu kan? Utang berkurang letaknya di debit. Modal bertambah letaknya di kredit. Ya, berkurang letaknya di debit. Ya, kalau laba ditahan bertambah letaknya di kredit. Kalau berkurang letaknya di kredit. Pendapatan bertambah letaknya di kredit. Berkurang di debit. Beban, kalau bebannya bertambah letaknya di debit. Kalau berkurang letaknya di kredit. Dividen, kalau dia bertambah letaknya di debit. Kalau berkurang letaknya di kredit. Ada yang mau kita diskusikan? Nah, kalau sudah hafal ini, ya maka accounting equation-nya bisa kita operasionalkan. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan Pak. Pak, Ya. terkait ini Pak, Gimana Pak? Kurang jelas ini suaranya. Oh Pak, jelas. Putus-putus suaranya. Pak Riswendi ya. Iya Pak, putus-putus Pak ya. Jelas Pak. Jelas suaranya. Nah, jelas. Terkait yang dividen tadi Pak, ini mungkin masih masih terkait retained earning ya. Misalnya apabila kita asumsikan di tahun 2020 ini Pak, ini kan mau habis ya kan periode fiskalnya ya. Jadi para pemegang saham kita asumsikan akan menarik dividennya di tahun yang berjalan ini dan yang akan habis ini, dan dividen tahun lalu misalnya Pak, ada pemegang saham A ternyata tahun lalu dia tidak mengambil dividennya Pak, kita asumsikanlah sebanyak 1 juta. Tahun ini menjelang akhir tahun dia berniat akan mengambil dividennya di tahun ini, termasuk dividen tahun lalu yang belum diambilnya Pak. Dividen mana kita jadi ada kesannya dividen yang akan diterima pemegang saham A ini terakumulasi karena dia tidak mengambil dividen di tahun yang lalu kan. Jadi akan ambil misalnya di tahun ini berarti dia akan menerima 2 juta ditambah dengan dividennya tahun yang lalu kan, begitu ceritanya Pak ya. Ya, betul Pak. Maksud saya di klasifikasi di balance sheet inilah Pak, secara transaksi jurnal itu kita akui gimana itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi terkait dengan dividen Bapak Ibu ya, itu bukanlah beban perusahaan. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi dividen itu bukanlah beban perusahaan. Artinya kalau misalkan ada dividen, mau pembayaran dividen, lalu kita bebankan dan mengurangi laba rugi, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena
ya, karena akan menimbulkan double tax. Nah, double pajak ya, pajak ganda. Pertama, kalau dia dibebankan, maka menjadi pengurang laba. Ya, kalau dia pengurang laba, lantas laba bersihnya dikenakan pajak penghasilan badan 25%. Nah, berarti kan dividen dapat mengurangi pajak, gitu kan? Nah, makanya dikeluarkan kalau di dalam laporan pajak itu dikeluarkan dividen. Kenapa? Dividen itu adalah objek pajak, penghasilan ya kan? Penghasilan kepada pemegang saham yang pajaknya 15%, gitu kan? Ya, maka dalam hal ini dividen tidak boleh dibebankan ke perusahaan, tidak menjadi beban. Tetapi kemana larinya atau kemana posnya? Ya, posnya ke laporan laba ditahan. Nah, makanya di sini dia return earning statement, dividen less, kurang. Nah, jadi kalau misalkan tahun lalu ada berutang, ya berarti dividen tahun ini sama dividen sekarang harus dibayar sebagai dividen. Nah, berarti kemana pengurangnya? Ini pengurangnya, laba ditahan awal, periode 1 Januari, misalkan 2M, ditambah laba bersih, ya dikurang dividennya 2 juta. Jadi disinilah dia 2 juta. Tidak bisa dividen itu di sini, di expand. Walaupun dia kan dikeluarkan, ya kan, dikeluarkan untuk membayar. Nah, jadi posisinya di mana letaknya? Ya di laporan laba ditahan sebagai pengurang dari laba ditahan awal. Nah, ini ya less dikurangi dengan dividen. Jadi dividen kumulatifnya ya mengurangi dari laba ditahan awal. Jadi laba ditahan awal tambah laba bersih dikurang dividen. Nah, jadi di sini laba bersih nggak boleh dividen itu dibebankan ke beban. Nah, posisinya ini ya, haram, nggak boleh kita masukkan ke poskan di sini. Ya. Ya, tidak bisa kita masukkan posnya ke sini. Makanya jurnal dividen itu bukanlah beban dividen di debit kreditnya kas, bukan. Nah, jadi kemana dividen itu ya? Ya, jadi dividen itu dia di debit dividen, kreditnya laba ditahan. Nah, itu. Jadi posisinya di laporan laba ditahan. Posisi dividen inilah dia. Ya, ini dia. Kalau bisa kita buat merah. Perhitungan nggak ada sama Bapak sebelum. Cukup jelas Pak Riswendi? Pak, misalnya kalau kita tambahkan misalnya apa kita asumsikan apa jurnalnya misalnya dividen pada dividen di apa Pak di kredit, tapi kita asumsikan dua item dividen apa 2020 sama dividen misalnya dividen in arir yang baru diambil tahun lalu, yang tidak diambil tahun lalu diambil sekarang, itu gimana Pak? Bisa begitu Pak? Boleh. Ada laba ditahan, bisa Pak ya? Bisa Pak. Jadi dia laba ditahannya berkurangnya double. Gitu. Malah kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan bursa efek Indonesia, ya kan, dari 500 perusahaan itu, gitu kan, yang listing di bursa efek, itu secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun itu nggak sampai 500, gitu. Hanya 50 perusahaan yang konsisten 5 tahun. Jadi apa fenomenanya? Fenomenanya perusahaan itu nggak bayar dividen. Ya artinya cenderung laba ditahan. Ya kalau dia cenderung laba ditahan, ya berarti ekspansi perusahaan selama ini didanai dari laba ditahannya, ya. Sehingga kewajiban dari pemegang sahamnya tidak ada menginginkan penambahan modal dalam ekspansi perusahaan. Nah, jadi laba ditahan itu kumulatif ya, bisa aja dibebankan di tahun kelima. Jadi tahun kelima ya beban dividen itu makin besar ya, sehingga laba ditahannya makin kecil. Itu ya Pak Riswendi ya. Jadi utang tahun lalu yang 5 tahun lalu akumulatifnya ke sini semuanya. Boleh aja. Ya, bisa Pak ya. Bisa. Karena kan dividen ini asalnya dari mana? Oh iya. Ya, dividen ini kan diumumkan di RUPS kan, rapat umum pemegang saham. Tahun ini kita bayar dividen katanya. Ya kan rapat umum pemegang sahamnya kapan? Rapat umum pemegang sahamnya bulan Maret gitu kan. Bayarnya Desember gitu kan. Tahun ini harus bayar dividen. Saya nggak mau tahu dengan direktur perusahaan gitu kan, mau bayar atau mau sanggup atau enggak, pokoknya kami harus dapat akhir tahun gitu ya kan. Maka disitulah dampaknya return earning-nya makin berkurang. Artinya apa? Makin besar dividen, ekspansi tidak ada. Nggak ada buka cabang baru gitu kan. Tidak ada pembelian
modal, belanja modal ya, berupa misalkan mesin, truk. Kenapa? Laba bersih dan juga laba ditahan itu semuanya difokuskan kepada pembayaran dividen. Nah, jadi dividen di sini dividen akumulatif gitu ya. Jadi sedikit nih Pak ya, kita Ya. sharing Pak ya. Jadi terkadang memang ada saya baca Pak kan, terkadang ada tips dari entitas ini begitu di saat mengumumkan akan melakukan pembagian dividen khususnya yang listing di bursa ya, itu tujuannya untuk menarik minat pihak investor. Ya. Bahwasannya mereka ingin menunjukkan entitas mereka ini secara finansial dan going concern-nya ke depan bagus. Padahal bisa jadi mungkin pengumuman dividen yang akan mereka lakukan di RUPS berikutnya itu hanya dividen yang telah terakumulasi. Begitu misalnya, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi itu biasanya perusahaan-perusahaan yang liquid ya, LQ45 kan. Itu pasti mereka bayar dividen itu. Jadi memang yang lancar ya, yang liquid sahamnya ya, dan lancar pembagian dividennya karena kan motif orang ke pasar modal apa gitu kan. Kenapa orang ikut pasar modal? Kenapa orang ikut invest di pasar modal? Motifnya kan dua gitu kan. Pertama motif gain. Ya kan? Kemudian motifnya dividen. Ya, gain dari mana? Dia punya saham, dia jual. Harga saham saat ini dia beli Rp2.000 per lembar. Ya, ketika harga sahamnya naik 5.000, ya dia jual, keputusan jual. Maka dapat gain di situ kan. Selain itu, tahunannya dia dapat juga apa itu? Dividen. Nah, karena dividen ini kan nggak dapat tiap saat gitu kan. Tiap tahun gitu kan, berdasarkan rules rapat umum pemegang saham. Kita tahun ini bayar dividen, maka dapat. Nah, dalam hal ini inilah ekspektasinya investor ya di pasar modal. Nah, jadi dividen itu ya apa gitu ya? Ya kalau misalnya kita punya apa ya? Ada nggak yang punya sekarang ORI, obligasi retail Indonesia? Nah, kapan itu dapat return-nya? Ada yang beli ORI di sini, Bapak Ibu? Ya kan ORI itu ya obligasi retail Indonesia. Semua, Pak. Ya, Pak? Baru bayar SPP. Nah, baru bayar SPP ya nggak ada kan? Nah itu ORI itu return-nya kecil, artinya surat utang negara kan terbit. Kapan dibayar utang? Ya kapan dibayar negara? Ya kan akhir tahun ya, tiap tahun nggak tiap bulan itu dibayar. Ya maka kalau kita beli ORI, ya menurut saya apa gitu ya? Kalau dari sisi investasi ya daripada nanamkan uang 10 juta beli ORI ya mendingan buka usaha lain gitu kan. Modal 10 juta buka usaha jual beli pecal udah untung gitu kan. Tapi kalau ORI ya nunggu pengumuman pemerintah deh kapan pembayaran obligasi bunga dari ORI itu kan. Ya artinya return-nya dalam waktu tertentu saja gitu. Tidak bisa setiap saat. Kalau kita buka usaha ya tiap hari bisa dapat penghasilan ya. Tapi kalau kita membeli ORI belum tentu dapat pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga obligasi retail itu ya artinya nggak tiap saat dia liquid gitu. Nah jadi dividen itu tahunan gitu ya, nggak bulanan dia dividen itu dia. Ya Pak, boleh sedikit Pak? Ya silakan Pak, tanggapi. Bagus Pak, ini kalau tadi kan Pak Riswandi kan lebih cenderung kepada perusahaan besar nih. Kalau saya sih bilang yang kecil-kecil nih Pak. ya, betul. Ini kembali masih ke dividen Pak. Cuman mau sharing ke Bapak. Kira-kira kalau kita bilanglah perusahaan menengah ke bawah lah kita bilang Pak. Ya. Kemudian di akhir periode itu dia memang ada memiliki laba yang cukup gitu. Nah kita sebagai pelaku Pak operasional itu kita baiknya itu misalnya kalau menurut Bapak itu kita bagi dividen atau kita untuk ekspansi buka cabang gitu misalnya. Itu lebih baik gimana Pak kalau melihat ke manajemennya? Ya kalau usahanya kita Pak menengah, maka di kalangan pemegang saham kan ada haknya, ada hak suaranya. Di mana hak suara itu? Hak suara itu pada saat RUPS kan gitu kan? Ya betul Pak. Rapat umum pemegang saham. Nah di rapat umum pemegang saham itu agenda utamanya apa? Yang kita bahas. Ya kita bahas laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan. Ya perusahaan sanggup bayar nggak? Gitu ya.
Kalau nggak sanggup bayar, maka laba ditahannya, dividennya diurungkan tahun ini. Karena cenderung ada mau dibeli misalnya alat berat, traktor. Ya karena kita mau beli alat traktor harganya 1.500 juta gitu kan, karena ada tender misalkan, maka kita perlukan traktor gitu, atau sewa traktor, ya kan, harganya mahal gitu kan, sehingga dari mana modal nggak cukup gitu kan. Nah di rapat umum pemegang saham itu kita bicarakan di situ, maka kita sepakat tahun ini kita nggak usah dulu lah terima dividen, cenderung laba ditahan itu kita gunakan ya untuk memupuk modal kerja. Nah jadi modal kerja itu diperkuat daripada kita hutang ke bank, ya kan, atau hutang pada kreditur, atau minta penyertaan modal, tambahan modal di store, maka laba ditahan aja kita manfaatkan. Konsekuensinya dividen kita tidak dapat dibagi tahun ini. Ya maka di rapat umum pemegang saham itu dibicarakan, Pak ya. Nah, jadi mau ditahan ya, mau memanfaatkan laba ditahan atau dibagi dividennya. Ya kalau misalkan tidak ada yang mendesak, kita sepakat bahwasanya bagi dividen. Pada manajer ya, hasil keputusan RUPS menyatakan tahun ini bayar dividen. Ya, maka dipersiapkan ya. Karena pada saat itulah dikatakan dengan posisi terutang dividen gitu ya. Jadi ketika RUPS itu disimpulkan, ya, manajemen sudah terutang dividen di situ ya. Maka di situ ada periode pengumuman dividen di situ ya. Ex-cap dividen ya kalau di dalam teorinya. Ya Pak ya? Iya, Pak ya. Tergantung gitu ya. Artinya suara yang paling tinggi di mana? Ya pemegang saham. Artinya mau kita berhentikan direktur ya bisa di situ kan. Kenapa? Direktur 5 tahun berturut-turut tidak mampu menghasilkan laba 1 miliar gitu kan. Dari laba 1 miliar itu 200 juta untuk dividen. Nggak sanggup direktur, ganti direkturnya. Nah, pemegang saham punya suara. Ya suaranya di mana? Di RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Setiap Karena tahun. biasanya memang gitu Pak, apalagi pemegang saham yang nggak aktif gitu kan, yang pasif gitu. Artinya dia justru melemparkan kepada direktur lah sebagai pelaksana untuk memikirkan lebih maju lagi. Walaupun ada dividen kita lemparkan apakah mau dibagi atau biasanya kalau menurut apa gimana bagusnya? Ada nggak rencana untuk ekspansi atau apa? Nah, balik ke kita kadang-kadang itu Pak di pemegang saham ini. Ya, selain itu kan juga kita mengesahkan RKAT Pak ya, Ya, rencana kerja anggaran tahunan. Nah, jadi anggarannya berapa tahun ini anggarannya? Anggarannya 2M. Di antara anggaran 2M itu perusahaan menengah ke bawah, ada nggak bayar dividen? Oh, ternyata nggak bisa. Karena kita cenderung laba operasinya sangat, beban operasi sangat tinggi gitu ya. Atau modal kerjanya sangat tinggi, tapi kita bebas hutang kan. Nah, tanda tangan RKAT-nya, setuju gitu kan. Kita nggak punya utang tahun ini, kita usahakan laba ditahan itulah kita optimalkan sebagai modal kerja. Nah, disitulah kan Pak ya, suaranya pemegang saham itu, peranannya ya. Jadi pengesahan RKAT dan juga pembahasan bayar atau tidak bayar dividen dalam hal itu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Pak, boleh sedikit lagi Pak? Ya, silakan Pak Ruswandi. Saran saya nih Pak. Ya Pak. Misalnya ekuitas relationship ini Pak, ekuitas dan akun yang terkait di antaranya ya kan, kita asumsikan begitu Pak ya. Betul. Saya dengar bahwasannya telah ada PSAK 72 dan 73 Pak terkait perlakuan pendapatan dari kontrak dengan sewa Pak. Ya. Nah, jadi maksud saya di sini Pak, misalnya kalau ada aktivitas akun atau ekuitas relationship ini Pak, misalnya terkait bangun guna serah Pak, atau pada aktivitas bangun guna serah atau build operate transfer Pak misalnya. Ya, di PSAK 72 atau 73 kalau nggak salah saya
Ya. bahwasannya pengakuan dari suatu aktivitas baik itu perjanjian kontrak atau performance obligation-nya harus kita diskontokan terus ke depan, Pak, bersama resiko yang terkandung di dalamnya. Ya. Sedangkan di PSAK 73 kalau tidak salah saya bahwasannya setiap aktivitas yang di atas satu aktivitas, misalnya bangun guna serah tadi atau BOT tadi Pak, di atas 12 tahun, 12 bulan, maka pengakuan terhadap transaksinya Pak kita asumsikan ini Pak financial list Pak, Ya. bukan operating list. Jadi ketentuannya di situ bahwasannya kalau dulu operating list kesannya off balance sheet, sekarang udah on balance sheet Pak, baik itu dia operating list maupun financial list Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, itu sekadar tambahan ya Pak. Jadi memang kita nggak bisa menghindari ya yang namanya diskonto itu gitu ya. Ya namanya juga modal pun kita peroleh dari bank ya bunga gitu kan, hitung bunga. Kita pinjam uang dari orang ya juga hitung tambahannya ya kan bunga gitu ya. Nah, maka faktor diskonto itu wajar-wajar saja gitu kan dipertimbangkan dan sudah jelas gitu kan itu menimbulkan konsekuensinya, menimbulkan beban ya berupa beban bunga misalnya ya beban bunga dari sewa menyewa ya atau juga dari financial list atau juga dari operating list ya. Kalau dia financial list itu berdampak ke RKAT perusahaan berupa capital expenditure yang harus disiapkan ya dari alokasi rencana kerja anggaran yang harus disiapkan. Ya, atau juga kalau dari operating list ya konsekuensinya modal kerjanya nggak terlalu besar, tetapi beban kita beban sewa ya yang harus kita tanggung yang dalam hal ini mengurangi laba bersih juga cukup besar gitu ya dan juga berdampak kepada laporan laba ditahan. Nah, jadi memang penambahan atau juga pengurangan saja ini Pak Ruswendi gitu ya kepada laba rugi atau juga kepada laba ditahan konsekuensi dari PSAK tadi gitu. Jadi intinya ya faktor bunga ya tetap diperhitungkan ya, yang jelas bunga berjalan ya atau juga kontrak berjalan ya itu harus dipertimbangkan ya. Jadi bertambah atau berkurang nantinya dampaknya kepada laba atau juga rugi gitu. Artinya itu yang bisa kita simpulkan. Nggak ada yang gratis gitu ya. Ya faktor diskon itu tetap hitung gitu ya. Ya tetap hitung ya dampaknya ya mengurangi laba lah yang jelas gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ruswendi. Nah, berikutnya kita lanjut ke ini journalize the transaction. Nah, jadi dalam pencatatan jurnal gitu ya, itu 3 proses yang harus kita lakukan dalam penjurnalan. Pertama harus dianalisa dulu. Ya, lalu di input. Ya, mana debit, mana kredit. Setelah itu diposting ke buku besar. Nah, jadi 3 inilah prosesnya. Ya. Nah, jadi proses penjurnalan ya, jadi inti dari akuntansi memang jurnal. Baik yang manual maupun juga yang computerized. Ya. Jadi kalau nggak ada jurnal, omong kosong. Ya, tidak ada jurnal, tidak punya data, tidak punya laporan. Ya, intinya jurnal itu harus ya dilakukan dan dilakukan ya secara kronologis. Artinya berdasarkan pada tanggal. Dan jurnal itu masuk ya sebagai buku apa ya? Masuk pada pembukuan perusahaan yang original ya. Artinya valid datanya dari faktur, dari kwitansi ya. Itu semuanya. Complete effect transaction. Hilang ya slide-nya. Oke. Jadi sifat penjurnal itu adalah melengkapi. Yang kedua kronologis. Kemudian juga prevent or locate error. Artinya menghindari adanya adanya perkiraan yang salah input baik di debit maupun juga di kredit. Nah, ini contoh penjurnalan ya. Tanggal 1 September Softbit menginvestasikan 15.000 ke perusahaannya berupa 15.000 itu sebagai saham biasa. Di mana dari 15.000 digunakan lagi untuk pembelian perlengkapan
peralatan ya. Ya, peralatan komputer harganya 7.000 dengan cash. Maka apa yang harus dijurnal? Ya, dampaknya berarti modal bertambah, peralatan komputer bertambah, uang kas berkurang. Ya, di sini ada uang kas berkurang dan juga ada uang kas yang bertambah karena investasi modal awal ya. Maka jurnalnya ini. Ya, cash 15.000, oke. Kemudian saham biasa 15.000. Nah, makanya dua cashnya tadi kan. Satunya di debit, satunya di kredit. Ya, dari satunya di debit itu karena penyertaan modal, kemudian di kredit karena pembelian peralatan. Nah, untuk dari jurnal ini kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi perkiraan transaksi peristiwa ekonomi yang karena ini ya, karena Shopbit menginvestkan uang 15.000 dan membeli 7.000 untuk peralatan komputer, dampaknya ini. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Atau bingung? Ya, pertama harus kita pertimbangkan dulu. 1 September Shopbit menginvestkan uang 15.000, jurnal. Jadi satu hari ini, dalam satu hari itu 2 transaksi. Ya kan? 2 transaksi, transaksi investasi dan juga transaksi apa ya? Dan transaksi pembelian peralatan. Nah, jadi ini invest dan ini pembelian, sama-sama tanggal 1. Nah, jadi kalau tanggal 1 itu ada 4 kali transaksi, 4 kali jurnal. Tapi kalau ini disatukan, di satu perkiraan kan bisa juga, nggak bisa ya. Artinya di sini posisi kas di debit, ini posisi kas di kredit. Ada yang mau kita diskusikan? Nah, itu ya. Jadi harus ada tanggalnya, harus ada uraiannya, ya harus ada referensinya. Ref ini artinya apa? Ya referensinya artinya ini menunjukkan halamannya ya, atau juga ya halamannya nantinya yang akan dipindahkan ke buku besar. Debitnya, kreditnya. Ya. Ini jurnal halaman pertama. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Pak, itu kan tadi kan yang 15.000 kan modal investor ya Pak ya? Modal Makanya investor, ya. Buat debit nih Pak ya? Ya, betul. Jadi terhitung ini ya Pak ya, apa namanya? Modal utang ya Pak? Ya, artinya kan investasi, dampaknya kan kepada akun tadi. Dampak investasi itu apa? Berarti dampaknya ke kas. Nah, kalau kas bertambah, letaknya di mana? Ya, letaknya di debit, gitu kan? Atau misalnya investasinya transfer ke bank, bukan ke kas, bisa aja kan? Bank Mandiri, eranya era apa kan? Non transaksi non cash, gitu kan? Bank Mandiri debit, kreditnya modal saham. Nah, jadi bank di debit, kreditnya modal saham. Kenapa? Bank itu adalah aset. Aset bertambah letaknya di debit. Modal bertambah letaknya di kredit. Nah, itu dia Pak ya. Jadi ini kita lihat ini contoh tadi di atas. Nah, ini ya. Jadi kalau dia aset, kas itu kan aset. Ya bertambah letaknya di debit. Kemudian modal bertambah letaknya di kredit. Ini dia. Kemudian beli peralatan. Beli peralatan pakai modal tadi. Berarti modalnya berkurang ya kan? Ya modalnya berkurang ya, artinya uang kas berkurang. Ya uang kas berkurang letaknya di kredit. Ya kemudian juga suppliers. Suppliers itu apa? Aset ya, bertambah letaknya di debit. Berarti suppliers di debit, kreditnya cash. Nah itu dia. Jadi setiap penjurnal ingat ini. Ya ingat ini. Kemana perkiraan itu berdampak? Nah, kemana perkiraan itu berdampak? Nah, itu Tapi ya. kalau dia modalnya 100% dari pemilik perusahaannya, cukup di kredit aja ditaruh ya Pak ya? Ya, cukup di kredit saja ditaruh. Oh iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Jadi pokoknya setiap ada investasi dari pemilik, letaknya kredit. Karena apa? Modal bertambah, letaknya di kredit ya. Itu. Jadi kalau dia modalnya berkurang bisa nggak? Bisa, gitu ya. Karena apa? Ya karena ada apa gitu ya?
karena ada private ya, kalau perusahaannya perusahaan kecil katanya tadi kan, perusahaan perorangan, berarti pemiliknya ya artinya mengambil ya untuk kepentingan pribadi misalnya, ya artinya modal bisa jadi kredit ya. Jadi kalau modal bertambah ya itu tadi. Nah dampaknya tadi juga ke dividen tadi gitu kan, ya artinya modal kita kurang Pak. Berarti bahasanya apa? Tambahan modal di store. Modal Bapak selama ini nggak cukup untuk membangun perusahaan ini lebih maju. Maka apa yang dilakukan? Tambah modal. Nah, tambah modal berarti di debitnya kas, kreditnya paid in capital. Jadi bukan lagi share capital ya, tapi paid in capital, tambahan modal. Paid in capital ordinary. Ya, kalau dia share capital ini kan udah masuk di akta notaris kan. Ya sudah dibawa ke kantor notaris kan, bahwasanya sepakat kita buka usaha, modal Bapak A sekian, modal Bapak B sekian, modal Bapak C sekian. Itu disebut dengan share capital ordinary ya. Nah, tetapi ketika misalkan ketika berlangsung operasi ternyata modal itu kurang, maka statusnya berubah yang namanya paid in capital ya, tambahan modal di store. Nah, jadi paid in capital itu berbeda ya dengan share capital secara hukum. Ya, artinya di kantor notaris itu disebut dengan share capital. Nah, kalaupun mau ditambah penambahan modal store itu di akte notaris revisi pun boleh aja ya. Jadi ada bukti akte yang menunjukkan adanya penambahan modal kembali. Ya, karena buka usaha, ya buka perusahaan pribadi ya tentu saja tambah dan berkurangnya modal semuanya dibukukan ya secara hitam di atas putih. Secara legal gitu kan. Kira-kira gimana? Pak, izin Pak, sedikit Ya, Pak. Pak, kalau untuk histori pencatatan ini Pak, itu memang harus case-nya duluan dicatatkan baru share capitalnya Pak, kalau untuk susunan ini ya Pak. Ya, jadi harus kita kronologisnya debit, dampaknya ke debit, dampaknya ke kredit, agar menunjukkan keseimbangan balance ya. Kalau artinya yang ke debitnya dulu kita catatkan ya Pak ya. Harus Pak, ya Harus, debitnya kita catatkan. Jadi debitnya kita catatkan, kemudian kreditnya agak menjorok ke dalam ya tulisannya. Ya. Kalau ini sekarang kan sudah banyak dengan computerized, ya dengan GL, dengan accurate gitu kan. Kalau untuk kelas-kelas bawahnya, perusahaan-perusahaan ke bawah ya menengah kecil ke bawah pakai Excel katanya kan. Iya iya Pak. Nah jurnalnya pun bisa seperti ini. Jadi haruslah tunjukkan debitnya, tunjukkanlah kreditnya. Oke, makasih Pak. Ya, Pak. Berikutnya, ya compound entries ya. Jadi dalam hal ini ya simple entries ya. Jadi menunjukkan satu debit, nah satu kredit account ini ya. Jadi itu dia. Wajib debitnya ada dan kreditnya ada ya. Atau juga gabungannya compound entries. Nah compound entries itu seperti ini. Jadi perkiraan itu lebih dampaknya ke banyak akun, tetapi harus balance ya, debit dan kreditnya. Misalnya pembelian peralatan. Pembelian peralatan itu debit bertambah. Nah, pembelian peralatan itu pakai down payment. Dia kan pakai down payment. Berarti down payment itu DP ya. Misalnya kita beli apa ya? Beli perlengkapan kantor berupa kursi. Ya, kursinya untuk usaha perusahaan kecil ke bawah. Gitu kan. Dan kita nggak tunai karena modal nggak cukup gitu kan. Maka bisa cicil. Nah, maka DP-nya sebagai cash gitu kan. DP-nya dari uang modal tadi kan. Cash, kemudian kreditnya utang. Ya, jadi utangnya sisanya berapa? Ya, sisanya 10.000, artinya harga udah termasuk bunga di dalamnya ya. Jadi debitnya equipment, kemudian cash, kemudian account payable. Atau beli kendaraan. Ya, untuk beli kendaraan operasional, sepeda motor gitu kan. Berarti dalam hal ini vehicle di debit, kemudian beli di showroom ya pakai DP 2 juta berupa cash, kemudian kreditnya account payable-nya, terutangnya berapa? Terutangnya misalnya harganya 30 juta ya, 30 juta kita tulis di sini. Kira-kira ya. Jadi dia disebut dengan compound entry di sini. Ini compound entry. Sementara dia
simple entry tadi hanya ini tadi, ya, simple entry. Cukup jelas? Baik, lanjut. Ya, jadi start dari transaksi itu ya dimulai dari apa ya, keakuratan lah dan juga kelengkapan. Itu yang paling penting. Nah, jadi di situ keakuratan ditunjukkan bahwasanya setiap transaksi dicatat secara ya masuk ke dalam jurnal umum dan aktivitasnya terlihat ya seperti ini ya. Cash 20.000, share capital 20.000 ya. Equipment di debit, kemudian account payable di kredit gitu ya. Atau juga tidak dicatat ya. Ya kalau dia tidak dicatat no entry gitu ya. Nah, kemudian juga post to ledger account. Nah, jadi dalam hal ini adalah post to ledger artinya posting. Posting ke buku besar. Ledger itu buku besar artinya ya. Jadi buku besar itu kan bukanlah big book. Ya, bahasa akuntansinya ledger atau disebut dengan general ledger. Ada selain dari general ledger buku besar umum, ada juga buku besar pembantu, subsidiary ledger. Nah, jadi buku besar umum ya untuk perkiraan yang umum. Kalau untuk buku besar pembantu ya seperti misalnya buku besar penjualan. Satu hari penjualan 1.000 transaksi, gitu kan? Nggak mungkin ya di general ledger ya, maka harus ada buku besar pembantu, penjualan misalnya, sales, gitu ya. Jadi buku besar pembantu itu apakah dilaporkan kepada pemegang saham? Apakah dilaporkan sama pemegang saham? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Karena apa? Buku besar ini hanya alat bantu akuntan ya. Internalnya akuntan nih. Ya, internal akuntan. Tapi kalau mau lihat pun boleh aja kan. Rups. Ada pemegang saham yang apa ya kan, yang teliti, coba lihatlah dulu buku besarnya. Oh, siap Pak, print gitu kan. Pakai Excel. Print pakai Accurate, General Ledger. Jadi hanya sebagai alat bantu. Yang paling penting itu tujuan bagi apa? Tujuan bagi akuntan apa buku besar itu? Ya menunjukkan bahwasanya yang dijurnalkannya itu sudah diposting ke masing-masing akun yang ada di buku besar. Itu dia, Pak. Dan berikutnya buku besar itu inilah dia ya. Jadi setiap aset pasti ada buku besarnya masing-masing. Ada buku besar equipment, ada buku besar land, ada buku besar cash. Ada liabilities ya, buku besar interest payable ya, salaries wage payable, atau juga not payable. Kalau nggak ada perkiraannya, ya buku besarnya wajib ada. Ya, not payable nggak ada, ya garis saja, gitu kan. Saldo awalnya nggak ada, ya kosong, tapi buku besarnya ada. Ya suatu saat kan ada perkiraannya. Kemudian buku besar ekuitas. Ya, buku besar ekuitas yang meliputi ini ya, semuanya ada. Ya, kemudian juga convenient offer statement ya. Jadi bagaimana insentif ya pada karyawan tersebut ya akan meningkatkan nilai investasi ya pada pelaporan keuangannya. Nah, jadi sini standar dari penyajian buku besar ya Bapak Ibu ya. Itu terdiri dari ini misalkan kas. Kas itu kodenya 101. Ya kenapa enggak kodenya nomornya 202? Kenapa enggak 202 misalnya, atau 305? Kenapa atau 405? Kenapa? Kenapa? Ya, Pak ya. Ya. Berdasarkan tingkat likuiditas asetnya, Pak. Itu Ya, mungkin, berdasarkan Pak. pada kode perkiraannya. Kas. Iya, kode. Kas itu adalah bagian dari aset. Ya kan aset itu kode kepala 1. Itu kan headernya 1. Maka kalau headernya 1, maka turunannya apa? Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Gitu kan? Aset lancar kodenya 11. Ya kan? Kode kas selanjutnya di bawahnya 111 atau 101. Nah, itulah dikatakan kenapa kodenya awalnya kode 1. Jadi karena kode 1 mengikuti kode aset.
Nah, ya. Dan ini terlihat mutasinya. Nah, jadi tanggal 1 debit, ya saldo. Ya, ini balance artinya saldo. Ya, tanggal 2 kredit, maka saldonya berkurang. Tanggal 3 debit, saldonya bertambah. Tanggal 9 debit, maka saldonya bertambah. Tanggal 17 saldonya kredit, kurang. 20 berkurang, 30 berkurang, sehingga dapat saldo akhir. Saldo akhir kas 9.450. Ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Nah, jadi posting ke buku besar menunjukkan ini, Bapak Ibu ya. Jadi dari jurnal ke buku besar. Nah, jadi ini tadi kas, kodenya referensinya 101 ya, dan dia posisinya di debit. Ya, maka kasnya di debit ya sebesar 15.000 ya, kemudian saldonya didapatkan kalau tidak ada perkiraan lagi. Ya, 15.000. Kemudian buku besarnya share capital. Share capital kepala kodenya berapa? 3. Kenapa kepala 3? 311. Ya, karena itu tadi aset kodenya 1, liabilities kodenya 2, kemudian juga return earning kodenya 3. Ya, return earning terdiri dari ya share capital, kemudian juga return earning. Nah, itu kodenya 311. Ya, maka kenapa dia kode 3? Ya mengikuti header-nya ya, jawabannya. Ada yang mau kita diskusikan untuk posting? Walaupun ini secara komputerisasi, secara manual ini terjadi, tapi secara komputerisasi ini nggak terlihat. Nah, itu ya. Ini tidak terlihat secara komputerisasi. Artinya kalau operator accounting-nya udah terbiasa main input gitu ya, pakai aplikasi, nah ini nggak terlihat lagi. Yang terlihat hanya pada saat menjurnal. Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya adalah chart of account, bagan akunnya. Inilah yang harus kita hafal, Bapak Ibu. Kode aset kepala 1 semuanya. Dan dia dilihat yang aset current atau juga non current. Kalau dulu istilahnya aset lancar dan fix aset dengan aset tetap dulu ya. Sekarang bahasa IFRS aset lancar dan tidak lancar katanya. Aset lancar apa aja? Kas, ya bank gitu ya. Kalau bank dia nanti kodenya berapa? 102 gitu ya. Nah, dan dalam hal ini Bapak Ibu, kode perkiraan ini tidak boleh, harus kita berikan renggang ya. Harus kita renggang. Misalnya ini. Misalnya antara cash dengan account receivable tidak boleh kita buat 101 lalu 102. Kenapa? Kenapa? Izin Pak, Ya, Pak. bisa jadi karena kas ini masih ada sub-subnya lagi Ya, yang betul. sifatnya setara dengan kas, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan punya 5 rekening bank, bisa nggak? Ya, bisa aja itu kan. Bisa aja, Pak. Iya, Pak. Bisa aja. Ada yang di tabungannya di Bank Mandiri, ada yang di BCA. BCA pun ada 2-3 cabang. BCA Jalan Iskandar Muda, BCA Jalan Imam Bonjol, BCA Jalan SM Raja, misalnya kan. BCA Jalan Katamso. Nah, makanya itu dia harus direnggangkan ya. 101 ya kan. Nanti bank kita munculkan 102. Bank pun lagi nanti 1021. Banknya bank BCA. Nanti muncul lagi BCA-nya 4 cabang. Iya, Dari betul, 4 Pak. cabang itu pun juga ada 2 rekening. Gitu, Pak. Nah, jadi makanya harus kita berikan kerenggangan, Bapak Ibu ya. Menarik nih, Pak, pembahasan Bapak. Karena juga kenapa direnggangkan, mungkin ini sharing, Pak ya, Ya, izin. betul, Pak. Sebagai internal control juga, Kak, Pak, dalam melakukan opname kas mungkin kan Betul, Pak. bisa terakomodir. Ya. Apalagi Bapak Ibu sebagai apa ya, manajer perusahaan gitu kan. Nantinya ya ini harus ada dirapikan ya, perkiraan itu dinomori semuanya. Jadi tidak ada perkiraan yang tidak dinomor. Artinya memang ini kerjaannya akuntan. Ya, akuntan itu bukan dia hanya sebagai bookkeeper, tetapi akuntan itu sebagai sebagai develop sistem, pengembang sistem. Nah, jadi dia memang ini namanya chart of account gitu kan, bagan perkiraan. Ya, bagan perkiraan harus disusun selonggar mungkin gitu ya, direnggangkan ya, fleksibel gitu ya.
Artinya fleksibel untuk perkiraan lain yang timbul untuk masuk di dalamnya, Pak ya. Begitu juga formnya revenue ini gitu kan. Jadi kalau perusahaan ya besar atau kecil pun juga, tapi banyak pendapatannya kan, banyak jasa yang ditawarkan. Ya ada 401, ya ada 4001, ada 4002. Ya kalau ada jasanya 10, ya masuk 10 jasanya kan. Jadi perkiraannya haruslah fleksibel ya dan tidak boleh rapat, Bapak Ibu. Ingat ya, kode aset 1, kode liabilitas 2, ya, kode ekuitas 3, kode revenue 4, kode expense ya boleh 6 dan juga 7 atau juga 9. Nah, kenapa kode expense ini ada 6, ada 7, ada 9? Kenapa? Kenapa enggak seragam aja 6 misalnya? Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Terkait beban tadi Pak ya. Materi kita nggak habis ini. Ya karena terkait dengan pelaporan dari income itu sendiri, ya kan? Pelaporan dari income itu sendiri nantinya itu ada income statement dan ada comprehensive income. Ya kan dari ada comprehensive income itu nantinya kan pecahannya dari ya kalau ini kan berarti ada pendapatannya juga, ya kan? Jadi ada posisi income juga. Jadi bukan hanya sebagai expense. Gitu. Makanya perkiraannya ya itu tadi ada yang bersifat dari operasi normal atau juga yang bukan dari operasi normal. Makanya kepala perkiraannya bisa 6, 7 atau juga 9 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ada biaya. Nah, gitu kan. Biaya mau masuk ke mana? Nah, terminologi biaya dan beban juga berbeda gitu kan. Secara akuntansi. Biaya cost, expense beban gitu kan. Nah, masuk ke mana kira-kira? Nah, itu. Jadi menurut saya dia harus ya sebagai direktur ya kita harus memberikan inisiatif kepada akuntan kan bahwasanya habis revenue itu harus biaya Pak. Tolong kamu buat itu biaya. Oke, saya buat. Berarti cost of goods sold ya kan atau cost of good purchase. Ya, kode kepala 5. Nah, itu jawabnya. Ya, jadi biaya itu ya berbeda dengan expense. Nah, boleh kepala 5 dari sisi chart of account-nya ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada lagi, Pak. Sedikit nih Pak, ini minta pendapat dari sudut pandang Bapak mungkin sebagai akuntan atau auditor ya terhadap kami mahasiswa MMPP ini Pak terkait keluarnya berita hari ini tentang kepailitan hardware Pak. Nah, itu menurut Bapak gimana itu dari kalau kita memandangnya dari kacamata misalnya penilai bisnis Pak atau seluruh penilai lah yang ada di kita ini Pak terhadap rekan-rekan yang penilai mungkin selain dari perspektif akuntan ataupun auditor gimana perspektif para penilai terkait kejadian kepailitan penunjukan pilot atas S hardware ini Pak. Terima kasih Pak itu saja. Ya terkait dengan AC hardware itu Pak ya itu udah memang seminggu ini gitu kan beritanya gitu ya. Tapi kenapa dia pilot gitu ya? Ya disebabkan karena hubungan dengan vendor misalnya gitu ya. Ada mungkin dalam hal ini tagihan-tagihan dari vendor yang memang bukan hanya dalam negeri ya, luar negeri juga kebanyakan ya. Tapi kalau menurut saya itu kebanyakan bukan barang Amerika gitu ya. Dari mana itu barangnya? Tapi atas nama menyangkut nama perusahaan pula nantinya ya. Nggak etis juga kita umumkan di sini kan. Nah, itu tadi. Jadi ya
Makanya kalau dalam perspektif auditor ya, kalau dia perspektif auditor dampak legal dulu diteliti. Nah, jadi Bapak Ibu, dampak legal artinya apa? Masalah going concern, itu kan masalah going concern perusahaan kan. Keberlanjutan perusahaan itu dari mana? Ya. Bukan hanya dari sisi operasi saja, gitu ya, tapi dari aspek non-operasi. Ya, dari aspek non-operasi, dari aspek legal. Dipilotkan oleh pengadilan. Ya, jadi bukan dipilotkan secara operasional, tapi oleh pengadilan. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, tidak mampu bayar kepada pada vendor ya, pada pemasok. Itu yang menyebabkan itu tadi ya, faktor pilot. Dari sisi orang appraisal ya harus mempertimbangkan itu ya. Jadi bukan hanya operasional saja, tapi aspek legal juga harus dipertimbangkan. Nah, dalam lihat kontrak-kontrak ya, menurut saya gitu Pak ya. Lihat kontrak-kontrak entitas. Kontraknya itu dampaknya ke going concern ada nggak? Pasti ada, ya kan? Terutama era sekarang, Pak ya, gugatan hukum gitu kan, itu besar sekali sekarang yang berdampak pada pilot nantinya. Ya artinya kita one prestasi terhadap pelanggan bisa digugat, gitu kan? Bisa digugat, implikasinya implikasi hukum. Kalau implikasi hukum ganti rugi. Nah ganti rugi nanti dampaknya ke kerugian, ke pilotan, dipilotkan. Nah, jadi itu yang harus dipelajari menurut saya bagi seorang appraisal, resiko gugatan hukum, ya, resiko faktor non operasi juga yang resiko besar ya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini gitu ya. Biaya konsultasi hukum ya. Artinya setiap gugatan ya kita harus menyiapkan perisai ya. Artinya membela diri, membayar pengacara biayanya besar ya. Entitas going concern-nya bisa mengganggu going concern perusahaan. Ya. Makanya kalau apa ya perusahaan besar itu ya diaudit oleh KAP besar, gitu ya. Mereka lihat kontrak dulu Pak. Kontrak mana dari debitur dan kreditur misalnya kan, yang cenderung nantinya bisa menimbulkan celah hukum, celah gugatan itu dikritisi oleh Big Four, gitu ya. Jadi Big Four itu mereka lihat kontrak dulu. Nah, ini yang nggak main-main menurut saya. Jadi, selain dari kegiatan operasi normal ya, juga faktor legal ya, yang paling penting. Jadi memang aspek hukum harus banyak dipelajari juga Pak, menurut saya, untuk appraisal ya. Pak Rusyendi. Nah, baiklah. Chart of count ya. Kira-kira cukup paham di sini Pak? Jadi untuk chapter 2 nanti kita belah dua aja ya. Artinya sisanya atau kita habiskan? Ya, udah jam 9 ya. Ya, skip aja dulu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu sajalah ya. Minggu depan kita lanjutkan ke sisanya. Tadi saya lupa gitu kan bahwasanya ada perkuliahan jam 7 malam ini gitu ya. Saya nggak tahu itu. Lupa saya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu saja perkuliahan kita malam ini ya. Lebih dan kurang kita lanjutkan kembali lah ya minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari Pak, saya akhiri. Ya Pak.